Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan ketika saya ini zikir, ketika saya ini wirid, selalu ingat wajah orang yang menyakiti saya. Itu bagaimana solusinya? Yang penting Anda ini tidak mengingat-ingat gitu loh ya. Kalaupun itu muncul dengan sendirinya gitu loh ya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tiba-tiba terlintas gitu loh ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi ini biasanya ada unsur sihirnya ya. Ada unsur sihir. Jadi dia orang tersebut menggunakan ya, jasa dukun ya, untuk menyakiti Anda. Nah, maka orang-orang itu akan terlintas, muncul. Jadi kalau Anda ingin mengetahui pelaku sihir, siapa yang menyakiti Anda, misalkan Anda sakit, Anda zikir saja, tidak usah diniatkan untuk mengetahui. Anda zikir saja, itu nanti akan terlintas. Orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang zalim dengan Anda, itu akan diperlihatkan sama Tuhan. Ketika Anda zikir, ketika Anda wirid, ketika Anda ngaji, ataupun ketika Anda sholat, itu akan terlintas gitu. Tapi terlintas yang bukan Anda buat ya. Ini perlu dicatat, ini perlu digarisbawahi. Terlintas bukan yang Anda buat. Memang terlintas dengan sendirinya. Semakin Anda sering zikir, semakin Anda sering wirid, itu ya, jelas ya. Seperti film itu. Anda akan tahu seperti film itu, penampakannya gitu. Jelas gitu, bukan samar-samar itu. Ya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, itulah Tuhan itu menunjukkan itu di situ. Anda tidak perlu abaikan saja. Abaikan saja sampai itu hilang dengan sendirinya. Nah, silakan teman-teman Jumat pagi. Kalau Anda katakanlah merasa hidup Anda sial apa ya, siapa tahu ya, ada sihir di dalam diri Anda. Coba lakukan itu ya. Anda puasa, Anda zikir, Anda wirid, ya, Anda baca kitab suci. Itu Anda rutinkan ya, rutin ya, pokoknya rutin ya, istiqomah ya. Itu akan terlintas gambaran itu. Jadi Anda ini tidak perlu bingung. Untuk mengetahui siapa pelaku sihirnya, tidak usah bingung. Dengan cara itu Anda bisa mengetahui siapa pelakunya. Ya. Jadi tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Anda ini terus berusaha menenangkan batin Anda. Terus berusaha menekan rasa benci, rasa dendam. Itu hilangkan. Supaya apa? Supaya ketika ada sihir, teluh santet di dalam tubuh Anda, kodamnya itu lemes gitu. Ya. Kalau Anda emosi, kodamnya mendapat suplai energi. Kodam sihir tadi itu akan semakin kuat. Tapi ketika Anda bisa mengontrol diri, ketika Anda bisa mengendalikan diri, kodamnya itu lemes. Ya, ibarat orang ini tidak poso itu loh, lemes itu, kodamnya sudah berkutik gitu. Tapi wirid Anda jalankan terus. Besok diulangi lagi, wirid atau puasa atau ngaji gitu. Jalani terus. Tapi Anda tekan emosi Anda. Ketika penampakan itu muncul, itu tekan emosi Anda. Nah, biasanya seperti itu memang teman-teman. Kadang itu ya dukunnya itu sulit ya. Kalau dukunnya itu sulit, pelaku dukunnya itu sulit. Biasanya yang dihadapkan dulu adalah aktor intelektualnya gitu. Yang nyuruh ya. Itu akan kelihatan terus. Tapi ketika Anda ini sering istiqomah ya, berlarunya waktu, artinya Anda ini terus menerus ya. Zikir wirid itu ya, nanti Anda akan tahu. Dukunnya juga akan tahu. Nanti Anda akan tahu ya, rumahnya di mana, kotanya di mana, ancer-ancernya di mana. Bahkan sampai namanya pun Anda akan tahu. Ya. Tapi Anda tidak perlu sampai segitunya gitu loh ya. Yang penting apa? Waras, seger waras gitu. Ya, seperti sementing kita itu bisa kembali ya, seperti sedia kala gitu loh. Artinya ya gak loro-loron ya. Artinya bisa sehat ya. Sudahlah, yang sudah terjadi sudah, ikhlaskan
ikhlaskan, mereka pun juga akan mendapatkan karmanya. Karmanya akan berat. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mengkondisikan batin Anda itu selalu tenang, selalu iso nrimo dengan nasib, dengan takdir yang terjadi pada diri Anda saat ini, dan terus memperbaiki diri, terus meningkatkan kualitas diri Anda. Nrimo nasib, nrimo takdir, tapi yo berjuang untuk merubah nasib dan takdir itu yang sedang berjalan. Nah, kalau teman-teman Jumat Wage bisa seperti itu, wah, hasilnya luar biasa. Dan saya yakin Anda bisa. Selagi ada kemauan, selagi ada jalan, ya pasti bisa. Nah, silakan itu diupayakan, silakan itu dikejar. Ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage. Jadi fenomena-fenomena semacam itu ya, kadang kalau tidak kita lewat zikir, ya lewat wirid, kadang juga lewat mimpi, ya itu akan terus, bayangan orang itu akan terus muncul, ya bayangan orang itu akan terus muncul, pelakunya, ya lewat mimpi, ya, bisa seperti itu, muncul lewat mimpi. Kadang juga kalau Anda sudah peka, ya, pekai kenemenan, ya, lewat kesadaran diri itu selalu muncul bayangan ini, selalu kita kepikiran terus. Nah, itu juga pertanda, tapi kita tidak boleh seudon, ya. Kita yang penting kendalikan diri. Nah, tujuannya sebenarnya itu adalah otam atau malu halus, ya, yang ada di dalam tubuh Anda, itu memancing emosi Anda, ya ada dua sisi ini ya. Satu, memancing emosi Anda supaya emosi Anda bangkit, supaya Anda lemah dan mudah ditaklukkan. Satu itu. Yang kedua, ya memang karena ketarik oleh zikir Anda, ketarik oleh wirid Anda, ketarik oleh amalan Anda, akhirnya nampak gitu. Nah kan biasanya kan dukun-dukun itu kan ada perisainya gitu, supaya tidak kelihatan, supaya tidak terdeteksi. Itu kan ada perisainya. Nah, kalau sihirnya kelas trio, tidak ada perisainya. Artinya Anda ini mudah untuk mengetahuinya. Tapi Anda pun juga tidak sadar kalau itu kena sihir. Tapi kalau dukunnya, ya, seperti yang nyerang saya itu, perisai teman-teman, ya, tidak kelihatan sama sekali. Ya, hanya makhluk-makhluk kodam-kodamnya saja yang kelihatan. Nah ini saya pakai cara, ya, saya tarik dengan amalan surat Al-Baqarah 148 sama dengan Al-Imran ayat 9, kalau tidak salah ayat 9, ya, lupa saya ayatnya ya, tapi bacaannya hafal ya, karena ketika resah gitu ya, ketika tidur itu resah, wah wis sudah, saya langsung baca itu, biasanya langsung mimpi gitu. Surat Al-Baqarah 148, aina mayati bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kamu berada, Tuhan akan mengumpulkanmu. Nah wis, ndelik cepitane lawang wis ketarik gitu energinya. Ya, sama dengan ayat 9 surat Al-Imran, Rabbana innaka jami'unas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Dimanapun kamu berada akan dikumpulkan. Nah, ayat ini sama-sama menarik. Nah ini kalau Anda tirakati bisa untuk tarik sukma. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.